Beriman kepada Allah memiliki pengaruh yang baik, ya, di dunia, terlebih lagi di akhirat. Jadi ini luar biasa, ya. Jadi keimanan kita itu pasti akan ada pengaruhnya, ada dampaknya untuk kehidupan kita. Tentu pengaruh dan dampaknya ini adalah yang positif, ya, untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi nanti untuk kehidupan kita di akhirat. Yang pertama, seperti di layar, unzurna ila asyasah, lihat kepada layar televisi. Yang pertama adalah mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 38, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi sesuai kadar iman kita kepada Allah, maka sebesar itu juga pembelaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Maka kita harus senantiasa memupuk keimanan kita, menjaganya supaya tetap teguh, ya, tetap tegak. Karena pembelaan Allah untuk orang yang beriman itu sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, semakin kuat imannya, maka semakin besar pembelaan Allah untuknya. Maksudnya apa pembelaan Allah di sini? Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang beriman yang tidak hanya sekedar beriman, tetapi dia kemudian mengimplementasikan keimanannya itu di dalam kehidupan dia. Dalam bentuk misalkan dia bertawakal hanya kepada Allah. Apa arti tawakal? Bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Ya. Bisa juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asal katanya wakala. Ya, wakala itu artinya pasrah atau menyerah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini yang akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Ya. Dijaga dari keburukan orang-orang yang buruk, kemudian dijaga dari tipu daya orang-orang fajir dan seterusnya. Allah akan memelihara dia, menjaga dia dan menolong dia. Ya. Ini keuntungan orang yang beriman. Masya Allah, ya. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan kehidupan yang baik, bahagia, gembira. Masya Allah. Semua orang cari bahagia dalam hidup ini. Betul nggak? Kalian pengen bahagia nggak? Pengen kaya atau pengen bahagia? Hah? Orang bahagia harus ada harta atau tidak? Orang bahagia harus punya pasangan atau tidak? Hah? Yakin? Menjomblo seumur hidup siap? Terus bahagia itu harus punya jabatan atau tidak? Ya. Bahagia itu tidak terikat oleh sesuatu. Makanya kita itu jangan sampai mengikat kebahagiaan kita dengan sesuatu atau menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu. Contohnya misalkan, aku bahagia kalau ada pasangan. Aku bahagia kalau hidup punya uang 1 M. Aku bahagia kalau punya rumah gedongan. Aku bahagia kalau punya ini, itu, dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Karena menggantungkan kebahagiaannya kepada hal-hal duniawi yang sifatnya itu apa? Dunia sifatnya apa? Sementara. Terus dunia tidak dinamakan dunia karena apa? Karena apa coba? Dunia, asal katanya apa?
Dana yadnu artinya dekat, sesuatu yang cepat hilang. Dan juga dani itu artinya apa? Sesuatu yang rendah, yang hina. Ya. Jadi jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada materi-materi dunia, karena dunia itu sifatnya sementara, sifatnya itu dekat, mudah hilang, mudah hancur, ya, mudah binasa. Kemudian dunia juga sifatnya adalah rendah, hina. Makanya kata Nabi, kalau kita mencelupkan jari kita ke lautan, bandingan dunia dengan akhirat, siapa yang pernah nyoba? Hah? Kalau ke laut, ingat hadis ini. Kata Nabi SAW, bandingan dunia dengan akhirat seperti kalian mencelupkan jari kalian, ya, ke air laut, kemudian diangkat, yang menempel di jari kalian air itu dunia, sedangkan sisanya lautan itu adalah apa? Akhirat. Maka sungguh merugi orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bahkan Nabi juga membandingkan bahwasanya dunia ini kalau sebanding nilainya dengan 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air minum pun kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini murah, nggak ada harganya, ya Allah bagi-bagi ke siapa saja. Tapi kalau iman, kata Nabi SAW, tidak diberikan kecuali kepada orang yang memang dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita sekarang alhamdulillah ada keimanan pada diri kita. Ini merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Masya Allah. Maka tidak ada seindah cinta selain cintanya Allah. Bahagia nggak kalian? Hah? Harusnya bahagia. Hidup itu harus merasa kita dicintai oleh Allah, karena ada iman di dalam diri kita. Ya. Nah, adapun orang yang beriman, maka kebahagiaannya itu sesuai dengan kadar imannya kepada Allah. Oke, buka surat An-Nahl ayat 97. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka diberikan janji oleh Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang membahagiakan, menggembirakan. Coba siapa yang tahu apa itu hidup yang bahagia, menggembirakan? Hah? Hidup yang seperti apa? Hah? Setiap orang tentu punya definisi sendiri tentang bahagia, ya. Setiap orang punya versi sendiri kebahagiaannya, ya. Ada orang bahagianya itu sederhana sekali. Pagi-pagi duduk minum air putih itu sudah cukup bahagia bagi dia. Ya. Ada orang bahagianya itu sederhana, bisa garuk-garuk aja udah bahagia. Iya, karena Ustaz mendengar kisah luar biasa. Ada orang kaya hartanya em-eman, bahkan triliunan. Tapi qadarullah, Allah takdirkan kemudian beliau kecelakaan. Dan ketika kecelakaan, sopirnya selamat alhamdulillah, sedangkan beliau dan istrinya parah, dan istrinya meninggal dunia tidak tertolong. Nah, beliau sangat parah sampai beliau lumpuh, tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, hanya bisa bernafas, makan pun harus disuapin, pokoknya lumpuh semuanya, nggak bisa bergerak, bisanya cuma tiduran aja. Dan yang mengurusi semua urusan beliau adalah sopirnya. Kisah ini dikisahkan oleh Ustadz Abdullah Zain, kisah nyata. Dan orang ini cerita semua kekayaan yang beliau punya seperti tidak ada rasanya sama sekali. Dan beliau kemudian pernah mengalami yang namanya gatel hebat sekali di punggungnya. Sedangkan waktu itu sopirnya nggak ada, nggak bisa manggil, nggak ada siapa-siapa di rumahnya, karena sopirnya mungkin lagi keluar pergi beli apa gitu kan.
Katanya gatal banget, pengen garuk nggak bisa. Sampai-sampai saya berangan-angan kalau semua harta saya kumpulkan untuk membayar orang supaya bisa menggarukkan punggung saya. Subhanallah. Ya. Jadi garuk-garuk harganya mahal sekali, ya kan? Seluruh harta yang dia punya, MM-an, triliunan, ya, mau ditukar dengan apa? Garuk-garuk, jasa garuk-garuk. Ya kan? Coba rambut kalian misalkan gatel, aduh nggak bisa garuk-garuk, gimana rasanya? Atau ada di punggung gatel nggak bisa, coba. Ya kan? Ya Ustadz pas denger ceramah itu jadi garuk-garuk juga. Oh bener juga, coba ada yang gatel, wah nikmat banget ya. Coba bayangkan nggak bisa. Kayak gimana rasanya kan? Apalagi gatelnya gatel hebat banget kan? Pernah nggak gatelnya gatel hebat gitu? Semakin digaruk semakin enak itu. Aduh enak banget. Iya. Nah itu. Jadi kebahagiaan orang itu macam-macam versinya ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi. Nah ini pelajaran bagi kita. Terkadang kita itu lupa dengan sesuatu yang kita miliki karena apa? Karena apa? Karena kita tidak mensyukurinya. Ya. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, maka selamanya kita tidak akan pernah bahagia. Makanya ada kalimat ahli hikmah begini. Jangan menunggu bahagia baru kalian bersyukur. Tapi justru bersyukurlah saat ini, karena dengan bersyukur kalian akan menjadi bahagia. Gitu. Ya. Nah, kemudian penafsiran ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menukil kalimat-kalimat baik dari para sahabat dan juga para tabi'in, bahwa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang bahagia bagi orang yang beriman adalah ketika dia mempunyai penghasilan rezeki yang halal. Masya Allah. Itu tanda hidup bahagia. Rezekinya, penghasilannya adalah halal. Kemudian yang berikutnya, mana yang lainnya adalah dia qanaah. Tahu qanaah enggak? Hah? Qanaah itu merasa cukup dengan nikmat yang ada pada dirinya. Jadi dia tidak merasa butuh dengan nikmat-nikmat yang lain. Apa yang ada, itu yang terbaik. Ya, tanpa menoleh pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang lainnya adalah ketaatan dan kelapangan hati. Masya Allah. Ya, kebahagiaan bagi seorang yang beriman di dunia ini, ya, sudah disebutkan tadi beberapa. Kemudian yang berikutnya adalah ketaatan dan kelapangan hati. Jadi orang semakin dia taat kepada Allah, semakin dia rasa bahagia hidupnya. Dan orang yang hatinya lapang, selalu memaafkan kesalahan orang lain, ya, mudah mentolerir keburukan orang lain, maka orang seperti ini akan mudah mendapatkan kebahagiaan. Jadi selain Allah itu memberikan balasan di dunia, Allah juga akan berikan balasan di akhirat. Ini berlaku bagi siapa? Orang yang beriman. Nah, di sini ada sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad. Innallaha la yadlimul mu'min hasanah yu'tabiha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah wa amal kafir fayu'tihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanah yu'tabiha khaira. Waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menzolimi seorang mukmin sedikit pun. Ya. Setiap perbuatan baik yang dia lakukan, Allah berikan balasannya di dunia. Plus akan diberikan pahala yang lebih berlipat lagi nanti di akhirat. Adapun orang kafir,
setiap perbuatan baik yang mereka lakukan di dunia langsung dibalas oleh Allah di dunia. Ya. Sampai ketika nanti di akhirat, maka Allah tidak memberikan balasan apapun karena sudah habis balasannya diberikan, ya, kepada mereka di dunia. Waliyadzubillah. Nah, kita pertanyaannya pengen balasannya hanya di dunia saja atau di akhirat juga? Atau pengen di akhirat aja semua? Hah? Gimana? Pengen dua-duanya ya? Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Tapi balasan di dunia itu jangan hanya kita berpikirnya dibalasnya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi seperti tadi yang Ustaz sampaikan, bahwa kebahagiaan dunia itu bukan dalam bentuk materi yang Allah berikan kepada kita, tapi dalam bentuk apa? Taufik, bimbingan Allah, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan dan amal soleh. Kemudian dalam bentuk qanaah kita terhadap apa yang Allah berikan. Kemudian bentuk apa lagi? Rezeki yang halal. Kemudian bentuk apa lagi? Kelapangan hati, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalian mudah nggak memaafkan kesalahan orang lain? Hah? Siapa yang di sini di dalam hatinya masih ada dendam atau benci sama orang? Maka selama itu kebahagiaan akan jauh. Orang yang dendam dan benci, dia ibaratnya membakar diri sendiri tapi berharap orang lain yang kesakitan. Itu adalah sifat dendam dan benci. Dia membakar dirinya sendiri tapi berharap orang lain yang kebakaran, kesakitan. Karena ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan sebaik mungkin? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibu 3 kali lipat daripada bapak. Nah, di antara perbuatan perlakuan baik kita kepada orang tua adalah apa? Memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Jangan sampai anak menyimpan rasa benci dan dendam kepada orang tua. No. Ya, karena tidak mungkin ada orang tua di dunia ini yang benci kepada anaknya. Ketika mereka marah atau apa, itu karena kasih sayang mereka kepada kita. Ya. Yang pertama, membersihkan jiwa dari khurafat dan ilusi. Ini insya Allah kalian sudah paham ya. Karena iman ini penting sekali. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan mudah percaya dengan hal-hal yang khurafat. Tahu yang khurafat nggak? Yang tahayul begitu. Ya. Waliyadzubillah ya. Misalkan di sini ada nggak nomor 13 lemarinya? Hah? Siapa yang nomor 13? Nah, ini termasuk khurafat ini. Ya, coba kalian pergi di hotel, banyak di Indonesia yang hotelnya tidak menerapkan nomor 13 atau tidak menempelkan nomor 13. Atau misalkan kalau gedung-gedung lantai 12 langsung lantai 14. Karena banyak orang mempercayai 13 itu angka sial. Mendapatkan keberuntungan, kemenangan, dan meraih apa yang dipinta, selamat dari apa yang ditakuti. Ini Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Tidak ada di buku ya. Ustadz ganti ayatnya. Kalau di buku Al-Baqarah, ya kan? Tapi Ustadz ganti Al-An'am ayat 82. Karena Ustadz rasa ini yang lebih cocok kayaknya ayatnya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Maksudnya tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ya. Jadi jangan sampai ya. Karena syirik itu bahaya, bisa mengotori keimanan.